kan yang menjadi fondasi timnas gitu. Betul. Nah maksud gini, kalau kita bicara fondasi timnas yang up to date sekarang, kita kan bukan berasal dari liga kita sendiri. Itulah kenapa kalau gue Kenapa bilang bisa kayak gitu ya coach? Kenapa nggak dari liga kita sendiri aja ya? jadi gini. Ini antara nanya sama dirumusin. Enggak. Dia semua konten emang kayak gini. Lu nanya aja. Tapi kalau masih hidup sih. Lu. Aku Apa? balik lagi nih ke Liga 1. Liga 1 nih. Liga 1 itu peringkat berapa di ASEAN? Ya ini ya Kemarin secara ada rilis kompetisi. ya. Terakhir tuh kalau nggak salah 7 di ASEAN. 5. 5. Dirilis baru lagi 5. Oh baru 5. Di bawah Thailand. Di bawah udah pasti Singapura, Malaysia, Kamboja. Vietnam. Oh sekarang 5 nih. Indonesia. 6 dong berarti. 5. Coba 1. Thailand. Ketuhanan yang Maha Esa. 1 Thailand, 2 Malaysia. Kemanusiaan yang adil dan beradil. 3 Vietnam. 4 4 Singapura, 5 Indonesia. Bukannya masih Tapi sekarang? itu naik. Oh naik ya akhirnya. Ini terupdate nih. Ya. Tadi pagi. Kemarin sore kalau nggak salah. Karena katanya kabar-kabar itu di bawahnya Kamboja. Enggak pagi-pagi mah ba'da subuh tadi. Oh, iya. Ini sekarang udah ngomongnya Ba'da. Kalau sama kita di atas Kamboja sama Filipina. Oh gitu. Tapi aku mau nanya lagi deh, kenapa mereka sempet bagus di ASEAN itu? Siapa? Indonesia. Kompetisinya. Liga Indonesianya? Iya Liga Indonesia. Sempat bagus tuh, kita tuh turun gara-gara waktu itu di ban PSSI-nya. Tahun berapa? Waduh pokoknya di eranya Pak Dualisme Johar. itu 2015 tuh. Ya, yang 2015. Kalau nggak salah habis Persib juara tuh ya. Iya. Ya betul. Nah betul. waktu itu Coach Donzol di yang mana? Yang di kubu kiri, kubu kanan waktu itu? Kebetulan saat itu gue masih kewarganegaraan Belanda ya gue ya saat itu. Nggak, ini kan ngomong ya, karena Indonesia tuh katanya sekarang wakil ASEAN di Piala Dunia, satu-satunya yang melangkah paling jauh. Ya, paling jauh. Sampai ke ronde ketiga. Tapi kok kompetisi sepak bola kita ternyata kalau di ranking di ASEAN itu masih di bawah negara-negara tadi. Bahkan Singapura sekalipun. Iya, gitu. iya. Kalau Thailand oke lah. Thailand. Emang keren ya kompetisinya. Vietnam juga lagi oke lah setelah Pak Hang Seo dan sekarang juga penerusnya. Terus cuman masalah sama Singapura, sama Malaysia kok kita kalah. Padahal kita banyak ngirim pemain-pemain kita keluar gitu loh. Iya. Secara kompetisi kan, secara koefisien, makanya kenapa gue bilang tadi kita tuh nggak ada poin pada saat kita di ban itu, Padahal kan setahun lebih. Tapi udah lama Coach. Tapi itu mempengaruhi dengan nilai-nilainya itu juga. Ya. Kalau kita bicara, lu tanya deh sama pemain-pemain asing, lebih pengen kemana? Mungkin kalau Thailand kita masih bisa inilah ya, masih bisa mereka pengen ke Thailand karena dari segi infrastrukturnya oke. Ya. Kalau fanatisme ada di kita. Iya. Fanatisme ada di kita. Nggak ada yang bisa ngalahin. Nggak ada yang bisa ngalahin. Tapi kalau maksud gue lo nggak bisa langsung nyambungin. Tadi kan pertanyaan Nat adalah soal peringkat. Iya. Dan kalau lo jadi nyambungin fanatisme menurut gue itu dua koridor yang beda dong Coach. Memang beda, makanya kan kenapa gue bilang kita ada di bawah itu. Yeah. Bahkan sama Singapura aja kita di bawah. Padahal Liga Singapura penontonnya paling cuma turis yang lagi lewat nggak sengaja di jalan besar stadium. Berarti kan pengaruhnya bukan di fanatisme dong. Berarti kan dari infrastruktur. Jadi gini, gitu. ada beberapa juga indikator. salah nanggepinnya menurut gue. Kalau kenapa gue bilang kita bicara orang-orang pemain-pemainnya lebih cenderung pengen ke Indonesia. Karena pemain-pemain asing ya. Itu mereka milih Indonesia lah. Orang jadi tenar di sini. Kalau ngomong atmosfer ya, karena nggak ada yang ngalahin tuh. Hype atau vibe kita di stadion, pemain tuh udah kayak dewa. Dipuja-puji, apalagi kalau menang, apalagi kalau ngegolin. Kalau kalah mah abis juga. Apalagi kalau udah dicintai sama fans. Dan basis fans di Indonesia tuh untuk tim-tim tradisional ya, yang udah pakai perper terutama. Itu gila-gilaan tuh. Tapi kalau misalnya kita ngomong, karena untuk pemeringkatan ini ada indikator-indikatornya. Satu, berkelakuan baik. Yang kedua punya SKCK dong. Gimana sih? Profesionalitas pengelolaan liga, kompetisi. Profesional tuh. Yang kedua transparansi. Kemudian pengelolaan klub, itu harus profesional juga. Jadi sponsorship segala macam, terus pembayaran gaji yang bagus. Nah terus operator, official pertandingan. Itu tuh yang menjadi... itu aspek-aspek penilaian kan. Mana yang ponten, mana yang belum menurut lo Mas? Ponten? Mana yang ponten, checklist, mana yang belum? Dari list-list tadi. Orang Sunda. Punten gitu. Ya kan? Yang harus, atau enggak yang harus paling diperbaiki lah? Semua. Menurut tuh gimana? Sebetulnya ya kita harus jujur ya. Ini kita ngomong pil pahit ya. Ini adalah pil pahit ya. Kita harus akuin bahwa PR-nya banyak sekali.
Ya. Kita ngomong begini supaya ada perbaikan ya, Ya. bukan menyudutkan, menyerang segala macam. Jadi dari semuanya pembenahan itu harus dilakukan secara komprehensif gitu. Betul. Manajemen liganya, operatornya harus lebih profesional. Kita bahkan kemarin latar belakangnya PSSI, tapi ternyata drawing begitu caranya gitu betul. kan. Kemudian di klub juga mungkin klub juga masih sulit untuk menghidupi klub ya, bayar gaji masih terkendala segala macam. Ada yang bahkan nunggak. Iya, Yang mana? Persicang, Itu ada nggak ada Yang paling baru yang mana emang? Emang ada? Ya kalau yang baru gue nggak tahu ya. Yang baru biasanya di plastik resek sih. Oh ya. itu yang masih Dia kelihatan. nyeburin gue mulu. anjir. Itu yang masih bisa kita lihat secara kasat mata ya. Ya. Belum lagi yang misalnya Banyak yang nggak kasat mata. yang itu sebenarnya efek domino gitu. Iya. Kayak pengelolaan keuangan klub yang masih susah, Iya. klub untuk menggaji pemain masih susah. Akhirnya jual-jual pertandingan gitu loh. Ada match fixing. Ada potensi-potensi ke sana pada saat lo Potensi-potensi pertandingan kesana. lo sudah tidak menentukan. Misalnya lo udah jauh dari gelar juara, Oke. lo udah pasti nggak degradasi. Itu banyak pertandingan-pertandingan yang disinyalir itu bisa dibilang gitu. Oh tapi ada emang. Yang Bisa mana? dibilang. Pertandingan yang mana? Tuh. Iya. Apaan tuh gitu ya? Apaan tuh? Kenapa sih mata lu gitu? bahkan- Kenapa? Yang gitu, yang itu. Bahkan kemarin ada yang akun yang membandingkan siaran liga-liga di negara-negara Iya. ASEAN ya. Ah. Thailand itu tayangannya udah kayak Liga Jepang. Betul. Atau liga-liga di Betul, Timur keren. Tengah tuh ya. Iya. Atau di Eropa. Itu udah clean banget gambarnya. Udah keren banget. Liga Malaysia juga udah oke. Iya. Stadionnya juga. Stadionnya mungkin sebagian malah biasa aja. Tapi rumputnya tuh bagus banget. Gitu. Kualitas rumputnya ya. Even hujan, even harga beras naik, Ya, itu rumput nggak terpengaruh gitu. Terus di bawahnya lagi baru tuh foto tayangan Liga Indonesia. Ya orang bisa lihat gitu perbandingan. Komparasinya ya. Komparasinya gitu. Jadi banyak yang jadi Yang harus perhatian diperbaiki, gitu. harus Kalau dievaluasi. misalnya kita mau ngomongin peringkat liga kita pengen naik. Betul. Dan keseriusan dari PSSI tersendiri sih Fat, menurut gua. Dan ini kan yang menjadi fondasi timnas gitu. Betul. Nah maksud gini, kalau kita bicara fondasi timnas yang up to date sekarang, Ya. kita kan bukan berasal dari liga kita sendiri. Ya. Itulah kenapa kalau gue Kenapa bilang, bisa kayak gitu ya coach? Kenapa nggak dari liga kita sendiri aja? Ya? jadi gini. Ini antara nanya sama dirumusin. Enggak. Dia semua konten emang kayak gini. Lu nanya aja. Tapi kalau masih hidup sih. Enggak, masalahnya gue ngomong juga di-cut sama editor. Maksud gue kan gue udah sempet juga. Kalau emang di semua konten lu begini, tapi kalau masih ada ya. Gue heran. Saya ada 2 orang, Pak. Jadi kalau menurut gue, Kenapa? kalau kita bicara fondasi timnas saat ini, itu Ya. kan masih banyak pemain-pemain dari diaspora atau naturalisasi atau mereka-mereka yang memang sebenarnya keturunan Indonesia dan kita ambil dari luar. Nah, itu kan proyek jangka pendek ya kan, dimana kita tadi yang Fadli bilang kita punya prestasi negara ASEAN paling jauh yang bisa melaju ke kualifikasi Piala Dunia saat ini. Yeah. Cuma kita yang punya peluang. Padahal secara kompetisi ya kita masih di bawah negara-negara ASEAN yang lain. Yeah. Nah, kalau kita melihat itu berarti kan bicara PSSI serius nggak nih? Gitu kan? Serius nih, timnasnya udah keren nih. Elite Pro Academy-nya. Epo kan? udah bagus ya. Gue nggak bilang bagus dalam arti kata gini. Kita kemarin lolos kualifikasi Piala Dunia Yeah. segala macam bla bla bla. Ada yang bilang oh bagus nih EPA-nya segala macam. EPA-nya itu masih banyak kekurangan dari segi jadwal pertandingan. Misalnya jadwal pertandingan yang kurang panjang, nggak seperti kompetisi, lebih ke turnamen. Ya. Oh bapak karena nggak diajak aja kali. Iya. Gue diajak, Tapi nggak bisa. oh karena duitnya kurang kalau Guenya. Jadi gue melihatnya masih kayak gitu, Fat. Dan gue kan pelatih sepak bola usia dini juga ya. Yeah. Beberapa klub. Korea gitu sih. Ria kan di rumah. Oh, iya. Ini kan konsol. Enggak lah. Ujub gitu. Terus Jadi gue melihatnya banyak klub-klub yang masih tidak membina. Tapi kerjasama dengan sekolah bola yang Yeah. punya prestasi. Yeah. Menurut gue itu shortcut. Ya. Menurut gue kalau misalnya mereka memang serius untuk pembinaan, lu harus bikin gitu. Ketimbang ya oke lah lu akhirnya ngambil pemain-pemain itu, tapi jadiin mereka juga kelanjutannya dong supaya mereka juga punya jenjang. Itu yang masih menjadi PR. Kalau soal lolos atau tidaknya kembali lagi ya. Kadang ada faktor-faktor di mana saat pertandingan menurut gue kekuatan dari si pelatih kayak Nova Arianto mampu untuk memotivasi lawan Korea Selatan. Kita tuh diserang 7 hari 7 malam, Pak. Ya. Kita dapat penalti terus bola rebound kita gol. Sometimes lo akan menang pertandingan yang lo mainnya jelek. Ya.
ugly win tapi menang. Itu bagus. Terus berikutnya kita menang lawan Afghanistan Afghanistan ya? Terakhir ya. Bukan. Ya sebelum Afghanistan tuh yang mastiin untuk kita lolos. Kan lawan Bahrain ya? Afgan, Raisa, Tulus. Ya kagak dong, kagak. Nah kemudian ya gua overall kita lolos dengan 2 kali kemenangan yang memastikan. Pada saat masuk babak knockout, euforia pada saat kita lolos tidak berjalan dengan baik. Kita kalah lawan Korea Utara. Nah, tapi target untuk lolos udah oke nih. Cuma kan kalau kita bicara pembinaan, itu kan bagaimana pemain-pemain ini di U17 ini nantinya tumbuh jadi pemain-pemain timnas selanjutnya. Berapa banyak yang nanti akan tetap bertahan? Apakah kemudian jadi pemain timnas di usia senior atau nanti malah jadi TikToker? Kan kita nggak tahu. Nah itu yang menurut gua harus yang dijaga karena Super sekali. Super sekali. Bapak berapa lama Pak jadi pegawai kelurahan? Jadi saya dukcapil ya. Nah ini juga kayak representasi klub-klub wakil Indonesia yang di AFC ya, AFC Elite atau di AFC 2 juga. Betul. Ini agak kurang kan kalau kita bandingkan dengan tim-tim dari Thailand misalnya. Apa sih Thailand? Buriram ya kayak. Ya Buriram, Wongtong United, MU juga tuh. JDT kalau dari Malaysia gitu kan. Nah, kita mungkin masih kurang. Mungkin ini juga yang menjadi salah satu indikator tadi. Tapi Madura United sampai semifinal, Pak. Iya. Madura United sampai final sedangkan di liga kita dia berjuang tidak degradasi. Dia kalahnya lawan Myanmar ya waktu Persis kayak MU gak sih lo? Iya. Dia bisa sampai semifinal. Manchester Europa United League sama Madura United sama. Iya, sama-sama MU. Oh iya benar. Di liganya ya tipis-tipis sama degradasi. Iya. Bukan masalah lawannya Myanmar Pak. Orang Indonesia pemainnya manusia, dia maung Pak. Iya, maung oh. Kalau komentator sama dia, maung oh. Semuanya maung. Iya, itu yang dikirim jadi Asian All Star juga maung tuh. Iya, karena semuanya aung. Lebih ke aung sih. Iya. Aung. Iya. Terus lagi gue gini Pak. Bercandanya berdua doang. Terus gini, apa namanya? Mau diajak nggak? Iya mau, ayo. Jadi dia ini soalnya. jadwal Liga 1 itu dianggap ya terlalu padat. Betul. Kalau di Eropa atau mungkin lainnya itu seminggu sekali kan, weekend kan. Kalau di kita itu kan mungkin ada 4 hari. Ada betul. 3-4 hari. Menurut lu ngaruh gak sih? Ngaruh. Karena performa pemain itu kalau kita bicara durasi pertandingan yang mereka mainkan itu akan berpengaruh pada kondisi fisik, fatigue-nya. Ya, dan itu akan mempengaruhi performanya dan mereka juga. Juga akan ngaruh ya. Betul. Apalagi pick 1 atau pick 2? Ya. Pick 3 kayaknya. Pick gitar. Nah jadi kalau gue melihatnya geografis Indonesia itu juga berbeda dengan negara-negara ASEAN lainnya. Kita tuh kalau misalnya Semen Padang mau tandang ke PSBS Biak aja itu bisa kayak MU lagi tur Eropa. Iya, lagi Liga Champion atau nggak pernah Liga Champion lagi ya, udah lama ya. Jadi UEL ya. musim depan. Musim depan apa aja? Oh dari UEL. Iyalah. Juara. Nanti main di Piala Intertoto ya. Iya benar. Jadul banget. Aduh ya Allah. Zidane masih punya rambut. Anjir. Tapi gua sih melihat dari segi ya tadi ya kompetisi Indonesia itu menurut gua aspek-aspek itu yang mempengaruhi. Kita tuh berat lah. Dengan sistem home away itu oke. Gua lebih setuju kita kayak Brazil kayak zaman dulu wilayah barat, wilayah timur. Akhirnya apa? Dari segi pembiayaan kita kan banyak yang lumayan struggle ya. Artinya mereka akhirnya ada mungkin klub beberapa yang disinyalir terlambat untuk membayar gaji pemain yang sekarang gitu kan. Nah itu banyak terjadi. Menurut gua karena faktor geografis. Terus gimana solusinya? Solusinya tadi gua bilang bagi 2 wilayah lagi. Kalau menurut gua paling nanti finalnya ditemuin. Dan sebetulnya sejujurnya Indonesia. Oh selama ini bohong berarti? Selama ini bohong. Sebohongnya. Sejujurnya Indonesia itu masih butuh babak 8 besar semifinal dan final untuk hype-nya. Gue ngelihat itu sih. Kalau zaman dulu ya gue lihat babak 8 besar Liga Indonesia. Masih ya sponsor-sponsor yang lama gitu ya. Itu seru. Dan GBK tuh jadi stadion yang magis gitu. Persis kalau FA Cup. Ya kan. Jadi itu yang menurut gue harus tetap ada di Indonesia. Kalau misalnya aspek-aspek tapi kompetisi jadi nggak saling ketemu segala macam bla bla bla. Kalau finansialnya udah siap bagus lah. Tapi kalau finansialnya belum siap minimal setiap klub punya pesawat sendiri. Gitu loh. Sendiri coach. Ya karena itu kan pernah ada di negara mana coach yang setiap klub sendiri ada punya pesawatnya juga sendiri. Semua udah punya kok. Dia pesawat telepon. Ya Allah tua banget lah Fadli. Orang udah wartel ya. Lu anak wartel ya. Tapi kalau gue sih ngelihat Indonesia, gue balik lagi ya. Sepak bola Indonesia itu masih di atasnya yang kerennya.
Apa tuh? Masih timnasnya. Oh iya. Di permukaan. Iya di permukaan. Bawahnya masih banyak PR. Ya. Yang kemudian sebetulnya kita sebagai pecinta sepak bola Indonesia atau ya orang Indonesia yang cinta sepak bola, seharusnya emang kita bisa ngedukung. Ya mudah-mudahan sih PSSI-nya ya Pak, izin Pak. Jadi kalau misalnya emang bisa diangkat. Siapa? Siapa? Bapak gue, almarhum. Oh iya. Nah, masa gue nyapa bapak gue gak mau. Tapi keren loh. Bapak dia pernah ke GBK lagi sakitnya. Oh. Gokil, Keren. bapak gue waktu itu ngapain jogging. Lari mundur. Ya lanjut lagi Pak. Tadi Pak PSSI kenapa Pak coba? Lu yang Jelasin. motong, gue yang disuruh rapi. PSSI Pak. Gue di hacking mulu. Pak, Dipotong kenapa, terus Pak? ya dari Iya. PSSI kenapa Pak? Kalau gue ngeliat PSSI, Tolong kamera di zoom di close up ya, coba ya langsung ya. Pak RK sabar. Lo kok Pak RK? Lah, emang jangan RK dia begitu. doang. Ada banyak RK lain. Iya, Contoh. Ramadan Kurnia, Pak RT gua. Iya, Yang tukang lagi pangsit trending juga kan ada. RK itu. Iya. Bilang tanya sama Pak, nggak jadi di saya lagi tuh. Ayo, Lo curang lu langsung minggir lagi takut info sama gua lo ya. Jadi kalau menurut gua PSSI itu harus membenahi. Yang sopan dong tadi udah bilang udah izin Pak yang sopan nih sekarang ngomong ya. Iya Pak. izin, Pak. Punten. Ya Pak. nah. Nah. Ayo buruan ini udah. Billingnya udah mau tutup ini closing ayo bilang Pak. Ya Pak. Apa pesan-pesan terakhir? Coba kalau pesan-pesan menurut- terakhir. Pesan terakhir gua Buat di episode ini. Pak, anak saya 3 Pak. Ayo buruan. Udah 3 ya? Ayo. Dari Dari yang satu tuh ya. sulung semua. Jadi kalau menurut gue PSSI itu Kotor harus dong. membenahi dari sektor grassroots juga. Jadi nggak cuma mikirin bagaimana timnasnya bagus. Timnas bagus itu one thing. Kenapa? Karena setidaknya banyak stakeholder yang mau masuk ke sepak bola Indonesia. Tapi permasalahannya sekarang, apakah PSSI mempersiapkan masa depan? Masa depan gitu kan. Masa depan sepak bola Indonesia itu aja PR-nya. Jadi kalau buat gue sih saat ini belum. Kalau buat ngerapihin bawahnya. Ya mungkin akan. Karena gue baru tadi pagi baca tim Liga 2 wajib memiliki tim Elite Pro Academy. Iya. Nah itu sebuah angin Dharma. angin duduk. Angin duduk. Biasanya temen satpam tuh. Angin duduk. Satpam sip 3. biasanya angin segar itu jadi angin segar. Iya. Angin segar buat terutama mereka-mereka yang ada di grassroots. Gue masih ketemu banyak pelatih-pelatih Lumba-lumba. SSB. Gue diinin lo diganggu. Pelatih SSB tuh gajinya tuh masih di bawah UMR. Bahkan di bawah UMR Jogja. Oh, berapa orang? Kenapa harus Jogja, Bang? Kenapa harus Jogja? Ya, kenapa? Bukan harus- baru dari sana. Oh. Lo mau ini nggak Bapia? Mau? Hah? Oh, boleh. Ya, udah. Jadi gue ngeliatnya sih itu. PR besarnya gimana mereka-mereka yang ada di grassroots itu bisa yakin bahwa itu masa depan mereka. Oke. Kalau itu aja belum bisa dirapihin. Jadi gue merasa ya itulah. Karena mungkin gue pelatih kali ya. Iya. Dan makanya gue kan jadi aduh gimana sih kok gaji segitu. Akhirnya ya udahlah gue main kesini aja lumayan gitu kan. Oh, curhat. Curhat. Dualisme ya Anda ya, Ya, keren pelatih banget nih, juga, Coach. talent juga gitu ya. Oh saya juga kalau misalnya baca doa di kuburan juga saya kok. 3-5, 4-5 ya. Kemarin lebaran katanya rame job ya? Rame. Ya, rame ya. Pemandu baca doa di iya, baca pemandu karet baca situ. Karet dia, iya. Kan dekat rumah. Kayak gitu. Jadi itu memang salah satu aspek yang harus di ini. Rapihin. Rapiin ya. Harus Kalau rapi, Kita pengen kompetisi domestik kita bagus ya. Lo kenapa sih gak suka sama sepak bola Indonesia? Di framing loh, udah closing ini. Udah mau closing, Kenapa sih? Bukan siapa bilang gua nggak suka? Hah? Siapa bilang gua nggak suka? Siapa bilang mana pernah bilang gua nggak suka? Enggak emang beneran ya gak suka? Nggak, tadi pergi soalnya. Enggak kan, tadi kan biar gimmick aja gitu. Oh gitu. Biar tiba-tiba kenapa nih bang, cabut bang gitu. Biar nonton sampai habis. Nggak kayak di pasar Tanah Abang. Oh, Pergi iya. dulu biar Lu pengen dipanggil. ditarik. Pengen tarik gitu. Gitu loh. Udah mau cabut katanya. Oke. Iya gimana sih Coach? Ini terima kasih banyak. Boleh silakan ditutup oleh Coach Coach. Donzo. Kata-kata hari ini Coach Donzo. Ada kata-kata spesial untuk aku. Ya kata-kata. Tak ada gading yang tak retak. Iya. Tak ada klub yang tak penting kayak MU. Nggak botak. Katanya Coach Donzo jago pantun loh. Iya. Oke, pantun Ayo, Coach. Satu terakhir, pantun. Coach. Coba lihat ke kamera Coach. Coba maju ke depan lihat kamera Ayo, Coach. Coach. Iya. Di depan nih, di Ayo depan. langsung sekalian closing. Closing Coach, ayo Coach. Coach. Bibir dikulum, digondang dia. Cakep. Oke, cakep. Assalamualaikum para pecinta sepak bola. Wih. Terima kasih. Akhirnya dapet ya. Terima kasih ya.